Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Sekarang kita masuk hadis yang ke-141, masih tentang bab celaan, itu berjidal. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhalla qaumun ba'da huda kanu alaihi illa utul jadal. Thumma qara'a ma darabuhu laka illa jadala. Nabi SAW bersabda, tidaklah suatu kaum tersesat ya setelah hidayah yang dahulu mereka berada di atasnya, kecuali akibat mereka suka berjidal. Kemudian Nabi SAW bersabda, ma darabuhu laka illa jadala. Tidaklah mereka memberikan perumpamaan atau analogi untukmu kecuali sebatas untuk menjidalmu. Hadis ini, saudaraku sekalian, ya, menunjukkan betapa jidal itu tercela dalam Islam. Karena saudaraku sekalian, sesuatu yang sudah jelas dalam agama, bahwasanya itu adalah merupakan perkara yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian masih saja diperdebatkan, ya, itu menunjukkan bahwa sebetulnya mereka tidak punya taslim dalam hati mereka. Kalaulah mereka berjiwa taslim, apa itu taslim? Itu menyerahkan diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu mereka ya tidak akan banyak berdebat. Mereka akan mengimaninya, mereka berusaha untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Adapun kemudian malah menjadikan sebagai bahan perdebatan. Ya. Maka yang seperti ini, saudaraku sekalian, penyebab daripada kesesatan. Oleh karena itulah Nabi SAW mengatakan, ma dhalla qaumun, tidaklah suatu kaum tersesat, ya, setelah mereka diberikan hidayah yang dahulu mereka di atasnya. Tadinya sudah dapat hidayah, sudah diberikan keterangan dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, yang seharusnya kewajiban mereka adalah sami'na wa ata'na. Kewajiban mereka adalah untuk taslim kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian ya, mereka malah memperdebatkannya. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya mereka pun tersesat jalan. Kemudian Nabi SAW membawakan surat Az-Zukhruf ayat 58 itu. Ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Mereka tidaklah memberikan analogi itu untukmu kecuali sebatas untuk berjidal saja, berdebat. Ya. Sebetulnya mereka itu orang-orang yang suka berdebat itu. Ya. Makanya saudaraku sekalian, perkara yang sudah jelas dari agama, ya, jelas dalilnya Al-Quran, hadisnya, ya, apalagi itu sudah menjadi ijma' para ulama,
Sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Memperdebatkan sesuatu yang sudah jelas ini adalah merupakan perkara yang menjadi penyebab ya kesesatan seorang hamba. Ya, karena sudah kita sebutkan tadi bahwa kewajiban seorang muslim adalah apa? Kewajiban seorang muslim adalah taslim. Ya, menyerahkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau ada sesuatu yang dia tidak fahami, tanya kepada ulama, kepada yang alim. Baca kitab-kitab para ulama yang sudah mensyarah maknanya. Adapun kemudian itu diperdebatkan, itu menunjukkan akan adanya apa? Ya, hati kita yang dipenuhi dengan syubhat dan keraguan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kita masuk hadis yang ke-142. Hadis yang tadi dikeluarkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Hadis 142 an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abghadar rijali ila Allahil aladul khasim rahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah. Siapa itu? Orang yang paling dibenci oleh Allah itu. Al-alad. Al-alad itu ya artinya ya dari kata apa namanya? Lad. Al-alad itu ladud. Kata Imam Nawawi, al-alad syadidul khusumah. Sangat suka bertengkar. Ma'khudhun min ladidail wadi wa huma janibah li'annahu kullama ihtajja alaihi bihujjah akhadha fi janibin akhar. Ya. Diambil dari kata-kata ladidai al-wadi, yaitu dua tepinya. Kenapa demikian? Karena setiap kali ditegakkan hujjah, dia mencari celah lain. Ya, ketika dia celah itu kalah, cari celah lain untuk menyerang musuh, menyerang lawan. Kalau di situ sudah tegakkan hujah lagi, cari. Ya, kelemahan lawan untuk memang tujuannya adalah untuk mengalahkan lawan, bukan untuk mencari kebenaran. Ini namanya al-alad. Ya, syadidul khusumah kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya, di jilid 16 halaman 219. Saudaraku sekalian, kata Nabi SAW, ya, inna abghadha rijal ilallah, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah ini. Kalau antum pengen tahu siapa sih manusia yang paling dibenci oleh Allah ini, yang pertama al-alad, yang suka bertengkar. Al-khasim. Apa itu al-khasim? Kata Imam Nawawi, fahuwa al-hadik bil khusumah wal madmum hiya al-khusumah bil batil fi raf'i haqqin aw isbati batil. Itu orang yang pandai berdebat. Yang tercela adalah perdebatan untuk membela kebatilan. Ya. Dan untuk menghilangkan kebenaran. Maka saudaraku sekalian, jadi ini ternyata saudaraku, ya, orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang suka orang yang senang berdebat, senang bertengkar. Ya, yang tujuannya bukan untuk mencari kebenaran. Akan tetapi tujuannya untuk sebatas untuk memojokkan lawan, mengalahkan lawan. Subhanallah. Maka dari itulah hati-hatilah ya kalau kita mendapatkan orang seperti ini. Ya. Setiap kali kita bawakan dalil hujah dan ternyata sebetulnya dia sudah tidak punya hujah lagi, cari lagi dia. Ya, sisi yang lain untuk bisa mengalahkan kita. Maka kalau kita tahu tujuan dia memang mau mengalahkan, bukan mencari kebenaran, udah tinggalin aja. Nggak ada manfaatnya. Ya.
Nah, tujuan berdebat adalah untuk yang pertama apa? Mencari kebenaran. Yang kedua membela ya kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Kemudian saudaraku sekalian kita masuk hadis 143. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Wa rawahu Tabrani wa ghairuhu min hadits Zaid bin Thabit. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mira' fil Qur'an, berdebat tentang Al-Qur'an itu kufrun, termasuk kekufuran. Ya. Apa maksudnya memperdebatkan Al-Qur'an itu kufur? Karena Al-Qur'an itu saudaraku tidak mungkin saling bertabrakan ayat-ayatnya. Ya. Dimana kalau misalnya ada orang memperdebatkan ayat-ayat Al-Quran, itu menunjukkan ima yang pertama, dia meragukan akan bahwa Al-Quran itu tidak saling bertabrakan. Atau yang kedua, karena kebodohan dia. Atau yang ketiga, memang mengikuti hawa nafsu dan ingin ya membela kebatilan. Berkata Al-Imam Al-Munawi menjelaskan hadis ini, al-muradu bil-khawd fihi bi annahu muhdath aw qadim wal mujadalah fil ay al-mutashabihah al-muaddi dhalika ila al-juhud wal fitan wa iraqati ad-dima. Yang dimaksud di sini yaitu memperdebatkan apakah Al-Qur'an itu muhdath atau qadim, ya. Lalu memperjidalkan tentang ayat-ayat mutasyabihah yang menyebabkan akhirnya munculnya fitnah, bahkan pertumpahan darah. Ya. Saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa al-mira' fil Quran, ya, berdebat tentang Al-Quran ini termasuk kufur. Kecuali kalau memang kita berdebat dengan orang yang tidak beriman kepada Al-Quran untuk menegakkan kebenaran dan membuktikan akan kebenaran Al-Quran. Ya, dengan hujah-hujah yang sangat kuat sekali. Maka kalau memang perdebatannya tujuannya untuk membela kebenaran, menegakkan kebenaran, nggak masalah. Baik, kita masuk ke yang kitab yang baru, itu Kitabut Thaharah, kitab bersuci. Ya, bersuci saudaraku sekalian ada dua macam. Ya, mensucikan hati dan mensucikan badan. Dan tentunya mensucikan hati sesuatu yang sangat diperhatikan dalam Islam. Sebagaimana halnya juga mensucikan badan. Bahkan kesucian hati itu adalah segala-galanya. Namun tentu yang diinginkan oleh beliau di sini adalah kesucian badan. Ya. Dan thaharah dengan makna kesucian badan itu artinya raf'ul hadas wa izalatul khabath. Itu menghilangkan hadas. Hadas itu ya seperti buang air kecil, buang air besar. Itu hadas kecil, ya. Demikian pula keluar angin dari dubur kita, itu hadas kecil. Ada juga hadas besar seperti haid, nifas, demikian pula ya bersetubuh. Nah, ini yang mewajibkan mandi. Kalau hadas kecil mewajibkan wudu. Kemudian wa izalatul khabath, dan menghilangkan khabath, itu najis. Ya. Kita tidak akan membahas tentang masalah fikihnya karena kitab At-Targhib wa Tarhib tidak sedang membicarakan fikih. Akan tetapi At-Targhib wa Tarhib, kitab yang sedang kita bahas ini, ya, lebih membicarakan tentang yang berhubungan dengan targhib dan tarhib. Itu keutamaan-keutamaannya serta ancaman-ancamannya.
Kata beliau, at-tarhib min at-takhalli ala turuqin nas au dhillihim au mawaridihim wa targhib fil inhirafi an istiqbal al-qiblati wa istidbariha. Ancaman dari buang air besar di tempat jalan lalu lalang orang atau di tempat mereka berteduh atau di tempat mereka mengambil air, dan anjuran ya untuk tidak menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang air. Hadis 145 yang di sini beliau akan menyebutkan tentang yang berhubungan dengan adab yang buang air ya. Itu tidak boleh buang air di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh manusia, nggak boleh. Kenapa? Karena yang seperti ini bisa mendatangkan laknatnya manusia kepada kita, yang menyebabkan akhirnya ya manusia mendoakan keburukan kepada kita. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu tentunya. Hadis 145 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inain. Qal wa man la'inan ya Rasulullah? Qal alladhi yatakhalla fi turuqin nas aw fi dhillihim. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud wa ghairuhuma. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi oleh kalian al-la'inain. Apa yang dimaksud dengan al-la'inain? Ya, yaitu dua perkara yang bisa menyebabkan orang melaknat kita. Ya, orang mendoakan keburukan buat kita. Lalu para sahabat bertanya, apa itu hai Rasulullah? Dua perkara yang mendatangkan laknat manusia kepada kita. Kata Rasulullah SAW, yaitu yang buang air di tempat orang berlalu lalang atau di tempat mereka berteduh. Dari kalangan Muslim dan Abu Daud dan yang lainnya. Subhanallah, inilah ya bagaimana Islam membimbing kita, ya, agar kita tidak mengganggu kepentingan orang banyak. Sesuatu yang sifatnya itu dibutuhkan oleh banyak orang, kepentingan-kepentingan umum, ya, tidak boleh kita ganggu dengan kita berak di situ, ya, buang air di situ. Maka kalau misalnya ada orang mendoakan keburukan untuk kita gara-gara itu, ya jangan salahkan kecuali diri kita sendiri. Ya, karena kenapa? Karena itu hak mereka, saudaraku. Itu hak mereka. Jalan-jalan yang sangat dibutuhkan oleh mereka untuk berlalu lalang. Tempat-tempat berteduh yang sangat mereka butuhkan untuk berteduh dari teriknya matahari untuk istirahat. Kamu malah buang air di situ. Maka jangan salahkan kalau orang-orang mendoakan keburukan buat kamu. Yang salah kamu, bukan mereka. Ya. Maka saudaraku sekalian, ya, oleh karena itulah setiap perkara-perkara atau ya sesuatu tempat yang itu menjadi tempat yang sifatnya umum dibutuhkan oleh orang, seperti jalan untuk berlalu lalang, ya, tidak boleh kita ganggu. Kadang ada pedagang kaki lima, ya, mempersempit jalan, akhirnya membuat macet jalan. Maka kalau misalnya Pemda setempat, ya, merapihkan pedagang kaki lima, ya, mengusiri mereka, itu sudah hak mereka. Karena masalahnya itu jalan-jalan ya memang dipergunakan untuk apa? Lalu lalang. Dan dibutuhkan untuk lalu lalang. Maka dari itulah saudaraku sekalian, ya, hadis ini menunjukkan hendaklah kita menjauhi semua
perkara yang menyebabkan orang-orang mendoakan keburukan buat kita. Ya. Hadis ke-146 juga sama. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqul mala'in ats-tsalath al-baraza fil mawarid wa qari'at at-turuq wadh-dhill. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Kilahuma an Abi Sa'id al-Himyari an Muadz. Wa qala Abu Daud wa huwa mursal. Yani anna Abu Sa'id lam yudrik Mu'adzan. Dari Muadz bin Jabal, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jauhi oleh kalian tempat-tempat yang mendatangkan laknat. Ya, maksudnya menyebabkan kita dikutuk oleh orang-orang. Itu 3 tempat ini adalah yang pertama, yaitu berbuang air besar di tempat-tempat orang mengambil air, al-mawarid, mata air dan yang lainnya. Wa qari'atit turuq, yaitu di tengah jalan orang untuk berlalu lalang. Wadh-dhil, dan tempat orang berteduh. Dikeluarkan Abu Daud dan Ibnu Majah, dan keduanya dari hadis Abu Sa'id al-Himyari dari Muadz bin Jabal. Tapi Abu Daud mengatakan mursal, artinya Abu Sa'id tidak bertemu dengan Muadz. Akan tetapi hadis sebelumnya menguatkan hadis ini sehingga menjadi hasan li ghairihi. Kemudian beliau membawakan hadis ke-147 juga sama. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqul mala'in ats-tsalath. Qila wa mal mala'in ats-tsalath ya Rasulullah? Qala an yaq'uda ahadukum fi dhillin yastadhillu bih aw fi tariqin aw fi naq'i ma'in. Jauhi oleh kalian 3 tempat yang mendatangkan laknat manusia. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, apa 3 tempat itu? Yaitu seseorang buang air di tempat orang berteduh, atau di jalan orang lalu lalang, atau di mata air yang dibutuhkan orang. Iya. Ini semua menunjukkan, saudaraku sekalian, betapa Islam itu agama yang sangat menjaga perasaan orang lain. Iya. Agama yang melarang kita untuk mengganggu ya kepentingan orang lain, walaupun dengan cara buang air. Maka bagaimana kalau itu yang lebih dari itu, seperti membom misalnya? Lebih dilarang lagi dalam Islam. Ya. Kalau buang air di tempat-tempat yang dibutuhkan oleh orang, di tempat-tempat yang sifatnya umum seperti itu saja dilarang oleh Islam. Bagaimana dengan yang lebih besar dari itu, saudaraku sekalian? Azani Allah wa iyyakum. Hadis 148, wa an Hudzaifah ibn Usaid anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man adal muslimina fi turuqihim wajabat alaihi la'natuhum. Rawahu At-Tabrani fil Kabir bi isnadin hasan. Siapa yang menyakiti kaum muslimin di jalan tempat berlalu lalang mereka, wajabat alaihi la'natuhum, maka mereka akan terkena laknat ke mereka. Ini menunjukkan, mendoakan kejelekan terhadap orang seperti ini nggak masalah, diizinkan dalam syariat. Iya. Karena Nabi mengatakan demikian, dia akan terkena laknat mereka, dan Rasul tidak mengingkari. Ya. Bagi mereka yang mengeluarkan hadas atau berak, ya, buang air besar di tempat lalu lalang orang, ini saja boleh didoakan keburukan. Gimana dengan orang yang berbuat ihdas dalam agama, saudara? Yang mereka merusak agama dengan pemikiran, ya, merusak agama dengan celaan dan hinaan, ya, menghina Islam dan yang lainnya. Maka dari itulah hati-hatilah saudaraku sekalian, azani Allah. Karena kalau kita sudah didoakan oleh kaum muslimin, ya, bagaimana nasib kita kalau ternyata
doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, saya kira cukup sampai di sini ya. Kita buka tanya jawab. Wabillahi taufik. Naam. Naam, baik, syukran jazakallahu khair atas pembacaan dan penjelasan hadis-hadis di kitab Sahih Targhib wa Tarhib ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang Al-Ustaz sampaikan dapat kita ambil faedahnya, dan tentunya kita dapat mengamalkan apa yang telah kita dapatkan dari ilmu yang telah disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Baik, yang pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan singkat, Ustadz. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang tidak disebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustadz, apakah boleh kita mendoakan untuk orang-orang yang suka berkelahi dan membuat keributan serta memeras masyarakat itu supaya cepat mati, Ustadz? Mohon penjelasannya. Pertama, ya, mendoakan orang-orang seperti itu dengan keburukan pada asalnya boleh saja. Dan sudah kita jelaskan tadi hadis yang kita sedang bahas tadi mengenai orang yang buang air besar di jalan tempat orang berlalu lalang. Kalau itu saja diizinkan, didoakan keburukan oleh mereka yang berlalu lalang, ya. Bagaimana dengan orang yang menyakiti dengan merampok, memeras, dan yang lainnya? Maka boleh mendoakan keburukan untuk mereka. Namun, tentunya yang lebih baik adalah kita doakan hidayah, agar mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan. Sambil juga kita laporkan kepada yang berwajib, ya, dari kepolisian dan yang lainnya, ya, supaya diamankan orang-orang seperti itu. Ya, demikian wallahu a'lam. Iya, nah baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya yang kedua kami ajukan kembali pada pertanyaan mengenai pedagang yang mempersempit jalan, Ustadz. Apakah jika kita membeli barang dagangannya termasuk atau telah tolong menolong dalam perbuatan dosa dan keburukan? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Kalau kita membeli dagangannya, apakah kita termasuk tolong menolong? Ya. Kalau memang di situ ada barang-barang yang sangat kita butuhkan dan kita mau beli di situ, bagus, silahkan, nggak apa-apa, tapi sambil memberikan nasihat. Dan kita katakan kepada dia, Pak, kalau bisa jangan mempersempit jalan, karena ini ya jalan umum. Sampaikan dalilnya, ya, bahwa ini tidak boleh dalam Islam, ya, mengambil hak jalan umum dalam Islam itu nggak boleh, ya. Dan jual belinya sah. Tapi kalau misalnya kita bisa mencari toko lain yang tidak di situ untuk memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka tidak mengambil hak ya orang lain, bagus. Udah nggak usah belanja beli di toko-toko kaki lima yang bisa yang mengganggu kepentingan umum seperti itu. Beli aja tempat toko-toko yang lain yang ada di dalam pasar banyak. Cuma kan terkadang kita malas untuk masuk ke dalam pasar karena becek lah atau jauh lah dan yang lainnya. Iya. Demikian wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya yang ketiga kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Ada hamba Allah yang berada di Batam. Ya Ustaz, jika saya melihat kemungkaran lalu saya ingin mendebat untuk menunjukkan kebenaran, tapi di sisi lain saya khawatir ada hawa nafsu yang didorong oleh syaitan ketika berdebat. Manakah yang lebih saya dahulukan, mencegah kemungkaran atau menahan diri untuk mendebat kemungkaran tersebut, Ustaz? Barakallahu fiik. Kalau antum memang pertama punya keilmuan untuk mendebat dia, dan tujuannya adalah untuk membela kebenaran, ya, maka silahkan antum berdebat dengan tujuan seperti itu, sambil antum
menahan amarah dan emosi. Karena para ulama mengatakan bahwa syarat orang yang ingin mengingkari kemungkaran apa? Yang pertama, an yakuna aliman bima ya'mur, aliman bima yanha. Berilmu tentang apa yang hendak dia perintahkan atau berilmu tentang apa yang hendak dia larang. Yang kedua, ya, punya sifat sabar. Yang ketiga, punya sifat halim. Apa itu halim? Itu dhaqtun nafs inda haijanil ghadab. Mampu untuk menahan emosi, ya, ketika marah. Kalau kita misalnya tidak bisa menahan emosi kita, dan kita khawatir nih ketika saya berdebat, malah kemudian berantem dan yang lainnya, ya lebih baik jangan. Kalau kita tahu diri kita orangnya temperamenan misalnya, kita tahu bahwa kita ini orangnya tidak bisa menahan emosi misalnya, sehingga akhirnya khawatir malah timbul mudarat yang lebih besar, maka pada waktu itu nggak masalah kita langsung pergi aja, ya. Tapi hati kita mengingkarinya. Demikian, Allahu a'lam. Nah, ya, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian 3 pertanyaan telah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung di layanan telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Saya Umu Ansari dari Rengat. Iya, silahkan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silahkan. Dalam rangka untuk menahan emosi, saya mencoba untuk lebih banyak puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu kita mencoba untuk puasa Daud itu. Apakah di dalam berpuasa Daud kita masih bisa mengamalkan puasa Senin Kamis atau puasa Yaumil Bid? Gimana caranya Ustaz? Ini dalam rangka untuk melembutkan hati gitu. Ya. Nah. Jazakallah khairan. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Orang yang sudah puasa Daud, Ibu tidak perlu puasa yang lain lagi. Sebab kalau Ibu puasa Daud juga, puasa Senin Kamis juga, puasa Ayyamul Bid juga, nanti puasa Daudnya bentuknya jadi kacau. Nah, puasa Daud itu kan sehari berpuasa, sehari enggak. Sehari berpuasa, sehari enggak. Sekarang kalau Ibu puasa Senin Kamis juga kacau jadi. Yang kedua, Nabi SAW ditanya tentang puasa yang paling utama. Maka Nabi mengatakan puasa Daud. Lalu Nabi ditanya lagi, adakah yang lebih utama dari puasa Daud? Kata Nabi apa? La afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari puasa Daud. Maksudnya ya dari puasa sunnah maksudnya ya. Berarti puasa Daud itu lebih utama dari puasa Senin Kamis, lebih utama daripada puasa apa? Ayyamul Bid. Maka itu sudah sangat mencukupi. Jadi kalau misalnya Ibu sudah melaksanakan puasa Daud, cukupkan dengan puasa Daud, sudah tidak perlu lagi untuk puasa Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid. Demikian, wallahu a'lam. Nah, baik. Jazakallahu khair untuk jawabannya. Demikian untuk Ibu yang berada di Rengat. Dan selanjutnya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Rizal di Singkawang kali. Pak Rizal di Singkawang. Nah, silahkan. Barakallahu fiik Ustaz. Fiik barakallahu. Awal Ustaz, ana ingin menanyakan tentang lapas doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la alam. Itu kan untuk anak pribadi Ustaz. Apakah ada redaksi untuk mendoakan kedua orang tua, istri, anak atau sebagian saudara yang mereka berbuat syirik Ustaz? Mohon nasihatnya. Sekian, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Saya belum menemukan dalil secara khusus ya. Tapi kalau kita doakan mereka secara umum dengan mengatakan, ya Allah jauhkan aku dan keluargaku dari kesyirikan, silahkan. Bukankah Nabi Ibrahim juga berdoa, Allah wajnubni
wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku ya untuk menyembah berhala. Maka kalau Bapak berdoa dengan mengatakan Allahumma jannubni wa ahli ya an na'budal asnam misalnya, ya Allah jauhkan aku dan keluargaku semuanya dari menyembah berhala, silakan. Nah, bagus sekali. Cuman tentunya bukan hanya sebatas mendoakan, Pak, tapi juga mendakwahi mereka, memahamkan mereka tentang hakikat syirik. Pahamkan dulu bahaya syirik, karena apa itu? Bahwa syirik itu membuat pelakunya kekal dalam neraka selama-lamanya. Bawakan ayatnya, bawakan perkataan ulamanya. Setelah mereka paham bahwa syirik itu bisa menyebabkan pelakunya kekal di neraka, ya, maka kemudian pahamkan apa itu syirik. Pahamkan juga jenis-jenis kesyirikan apa saja. Ya. Jadi bukan hanya sebatas mendoakan, tapi juga memahamkan mereka tentang apa itu syirik dan tauhid. Demikian, wallahu a'lam. Iya, nah baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian untuk Bapak Rizal yang berada di Singkawang. Dan yang ketiga masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Bapak Gunawan. Bapak Gunawan di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Silahkan Pak Gunawan. Begini Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan tadi mengenai mendoakan orang lain dengan keburukan karena dia berbuat itu dibuang kotoran di jalan, itu saya sudah, insya Allah sudah paham. Saya yang belum paham ini Pak Ustadz, kalau ada pengurus masjid membunyikan pengeras suara dengan murotal atau apa, tapi jam 3:04 atau paling lambat itu jam 3:30, sedangkan itu azan subuh aja jam 4:45, itu 1 jam lebih mengganggu orang. Itu bagaimana kita menyikapi hal seperti itu gitu. Kita aja Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Nah, ini juga termasuk mengganggu. Ini juga termasuk mengganggu manusia. Ya. Tapi kan itu Al-Quran. Dan terkadang yang membunyikannya tujuannya sih bagus. Tujuannya pertama ingin membangunkan orang supaya pada tahajud misalnya. Pada sholat malam misalnya. Ya kan isinya juga Al-Quran supaya mereka mau mendengarkan misalnya. Sebatas niat yang baik tidak cukup, saudaraku. Karena tidak setiap orang bisa bangun tahajud. Tidak setiap orang bisa ya mendengarkannya. Apalagi itu di jam 2:30 misalnya, atau jam 3, jam 3:30 orang ya ada yang butuh istirahat. Ada anak kecil yang butuh istirahat dan yang lainnya. Ya, tidak semua orang sehat. Tidak semua orang bisa untuk tahajud. Maka yang seperti ini jelas perbuatan ya yang tidak benar. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid dan ternyata para sahabat masing-masing sedang sholat sunnah dan masing-masing mengeraskan bacaannya. Apa kata Rasulullah SAW? Menegur mereka. Malah ditegur oleh Rasulullah, padahal yang mereka baca Al-Quran loh. Maka Nabi bersabda, ala inna kullakum munajin rabbah, fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'atih. Ketahuilah, kata Rasulullah, sesungguhnya setiap kalian sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah sebagian kalian mengeraskan bacaannya mengganggu yang lainnya. Ini dalam sholat, Pak. Sebagian mereka masing-masing semuanya sedang sholat sunnah, dan masing-masing mereka mengeraskan bacaannya, akhirnya mengganggu yang lain. Berarti mengganggu orang lain dengan bacaan Al-Quran tetap tidak boleh dalam Islam. Cuma kalau orang-orang awam itu ya, kalau kita tegur malah mereka lebih marah dari kita. Dianggap kita nggak suka Al-Quran, dianggap kita memusuhi Islam, dianggap ini akibat kebodohan mereka. Ya.
bahwa Islam itu tidak pernah mengajarkan kita mengganggu orang lain walaupun dengan bacaan Al-Qur'anul Karim. Wallahu musta'an. Wa'alaihi tiklan. Iya. Inilah saudaraku sekalian fenomena yang ada di negeri kita ini. Fenomena yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa dirinya ya hebat, punya ilmu dan yang lainnya. Lalu kemudian dengan melakukan perbuatan seperti itu, tujuan mereka memang baik misalnya, tapi ternyata malah mengganggu orang. Nah, saudaraku sekalian, jadi sikap kita bagaimana? Kalau bisa kita pergi ke masjid dan memberikan nasihat, silahkan. Tapi kalau misalnya kita nggak mampu, ya, coba sampaikan ke pihak DKM-nya, atau misalnya bicarakan baik-baik dengan pihak RT dan RW setempat, bawakan hujah-hujah, dalilnya dan yang lainnya, bahwasanya hal seperti ini tidak benar, ya. Ini saudaraku sekalian, wallahu a'lam. Nah. Iya, nah baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk Bapak Gunawan yang berada di Jakarta. Dan selanjutnya kami ajukan kembali beberapa pertanyaan yang sudah masuk di line pesan singkat. Ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jawa Timur. Ya Ustaz, bagaimana jika kita hanya mengingatkan seseorang atas kemungkaran yang kita ketahui ilmunya saja, dan kita sendiri tidak melakukan hal itu, tapi untuk hal tercela lain yang masih kita lakukan, kita tidak melarangnya Ustadz, meskipun paham ilmunya, dan bagaimana dengan kondisi seperti ini Ustadz? Apakah termasuk orang-orang yang juga berbuat dosa untuk diri sendiri? Saudaraku, kalau kita masih melakukan kemungkaran, lalu ada orang yang melakukan kemungkaran di hadapan kita, kemudian kita diam dan tidak mengingkari hanya karena kita saja masih melakukannya, berarti kita sudah mengumpulkan dua dosa. Kita sudah mengumpulkan dua dosa. Dosa yang pertama, kita melakukan kemungkaran itu. Dosa yang kedua, kita ya mendiamkan kemungkaran. Maka dari itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa kita walaupun masih melakukan kemungkaran itu, tetap kita disyariatkan untuk mengingkari kemungkaran sambil kita berusaha untuk meninggalkannya. Karena ketika kita mengingkari kemungkaran itu insya Allah menjadi sebab ya kita bisa meninggalkan kemungkaran itu. Biiznillah. Ya. Adapun kemudian kita diam 1000 bahasa hanya karena saya saja masih melakukannya, maka berarti kita sudah mengumpulkan dua dosa sekaligus. Ya, demikian wallahu a'lam. Nah. Iya, nah baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali, ada pertanyaan, ya Ustaz, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan karena semenjak saya hijrah dan mulai menjalankan sunnah, saya dimusuhi oleh saudara kandung saya. Saya dianggap sesat karena di kampung saya tidak ada yang mengenal sunnah selain saya. Contohnya, saya tidak lagi menghadiri acara-acara yang bukan bagian dari agama ini Ustaz. Mohon nasihat dan jawabannya. Sabarlah saudaraku. Keterasingan antum itu pahalanya besar sekali. Rasulullah bersabda, innal islama bada'a qariban wa sayaudu qariban. Atuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan menjadi kembali asing. Fatuba. Tuba. Apa itu tuba? Dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa itu adalah pohon di surga yang bayangannya saja ditempuh oleh orang sampai 100 tahun nggak putus-putus. Di mana Tuba ini adalah ya tempat asal pakaian penduduk surga itu dari situ.
Maka tuba buat siapa? Lil ghuraba, orang-orang yang terasing. Terasing karena apa? Karena menegakkan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi. Dalam satu ayat yang lain Nabi dia menyebutkan siapa itu orang-orang yang terasing, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Itu orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh manusia dari agama ini. Ya, yang kemudian akibatnya ia menjadi terasing dalam akidahnya, terasing dalam cara ibadahnya, terasing di dalam cara sholatnya, terasing dalam cara berpakaiannya. Maka keterasingan antum itu Masya Allah pahalanya besar. Ya. Makanya Rasulullah ketika menyebutkan tentang akan munculnya fitnah yang dahsyat di akhir zaman, ternyata Rasulullah memberikan pahala yang besar juga. Bahwa orang yang mengamalkan sunnah Nabi di masa itu pahalanya sama dengan 50 sahabat yang mengamalkan sunnah tersebut. Iya. Dan Nabi juga bersabda, ibadatun fil harji kahijratin ilai. Beribadah di masa-masa penuh fitnah itu sama pahalanya dengan hijrah kepadaku. Maksudnya ibadah yang dimaksud di sini yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Makanya ini kabar gembira buat antum yang terasing. Sabar dengan keterasingan sambil terus antum terus menggali ilmu, istiqamah di atasnya, mengajak ya per orang, keluarga dan yang lainnya. Demikian wallahu a'lam. Semoga Allah memberikan kepada antum istiqamah, kekuatan, kesabaran dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik ya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu atas jawaban Al-Ustaz. Demikian ya untuk yang bertanya di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami ajukan kembali ada pertanyaan mengenai buang kotoran di tempat umum, dan ini ada pertanyaan mengenai meludah, Ustaz. Apakah benar kita dilarang meludah ke arah kiblat, Ustaz? Mohon penjelasannya. Ada dua hadis. Hadis yang pertama menyebutkan itu di dalam sholat. Dan hadis yang kedua menyebutkan secara mutlak. Ya. Dalam hadis man tafala ya qibal al-qiblah ja'at tiflatu yaumal qiyamah baina ainai. Kama qala. Siapa yang meludah ke kiblat, maka pada hari kiamat nanti dia akan datang dalam keadaan ludahnya nempel di antara dua matanya. Dalam satu riwayat yang lain, dalam hadis yang lain, itu dalam sholat. Ya, Nabi SAW melarang meludah ke arah kiblat ketika sedang sholat. Dan kaidah usul fikih mengatakan apabila hadis yang mutlak dia bertemu dengan hadis yang muqayyad, ya, maka yang mutlak ini dibawa kepada yang muqayyad. Maka dari itu pendapat yang dirojihkan oleh banyak ulama, ini pendapat jumhur, bahwa larangan meludah ke arah kiblat itu dalam sholat. Ya, sementara sebagian ulama mengatakan, seperti Syekh Albani rahimahullah, larangan seperti ini tetap berlaku walaupun di luar sholat. Kenapa? Karena tujuannya adalah menghormati kiblat, kata beliau. Kalau kita dilarang dalam sholat, ya ketika kita dalam sholat menghadap kiblat kemudian meludah ke kiblat, karena kata beliau tujuannya ya menghormati kiblat, dan menghormati kiblat itu tidak berlaku hanya dalam sholat, kata beliau. Namun wallahu alam dalam hal ini yang rajih pendapat jumhur, karena disebutkan dalam hadis bahwa seseorang apabila sedang sholat maka Allah berada di hadapannya. Ya. Jadi bukan hanya sebatas menghormati kiblat, tapi juga ada ilat yang lainnya. Ya, wallahu a'lam, demikian. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk pertanyaan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Silahkan. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Mbak Allah dari Sumatera. Silahkan langsung ke pertanyaan. Ya, semoga Ustaz Badu selalu dan keluarga dilindungi
selalu beri kesehatan dan kita semua keluarga. Pak Ustadz, ini saya mau nanya, ini tadi saya kurang jelas masalah puasa Daud. Puasa Daud itu kan misalnya kita melakukan besok puasa, besok enggak, hari puasa saja. Nah terus waktunya Senin saya puasa, Selasa enggak, Rabu puasa, Kemis. Boleh nggak saya Kemis dengan puasa sunnah Kemis? Besoknya puasa Daud lagi. Nah, mohon Pak Ustadz, karena pertemuan hari-harinya itu ada sunnahnya, ada yaumidnya. Yang mana saya utamakan, memang dan utama. Tapi cara pekerjaannya dengan ada ketemu waktu sunnah. Nah, itu gimana Pak Ustadz? Mohon petunjuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Tadi sudah ditanya juga Ibu tentang masalah ini, ya. Jawaban saya tadi adalah bahwa orang yang sudah puasa Daud tidak perlu lagi puasa sunnah yang lain. Alasannya dua. Alasan yang pertama, kalau dia puasa Daud kemudian puasa yang lain seperti puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bid, itu bisa merusak bentuk puasa Daud itu sendiri. Yang kedua, bahwa puasa Daud itu lebih utama daripada puasa Senin Kemis. Ya, puasa Daud itu lebih utama daripada puasa Ayyamul Bid. Bahkan sudah saya sebutkan tadi hadisnya bahwa Nabi SAW ditanya, adakah puasa yang lebih utama dari puasa Daud? Nabi mengatakan, la afdal min dzalik. Tidak ada yang lebih utama dari itu. Berarti kita sudah mengamalkan puasa yang paling utama di sisi Allah, itu puasa Daud. Ya demikian Bu, wallahu a'lam. Nah, baik. Terima kasih banyak atas jawaban Ustaz, jazakallahu khair. Dan silahkan, masih kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, di mana? Dari Ana dari Lampung. Iya, silahkan langsung ke pertanyaan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin bertanya, kalau saat ini rumah tangga ditakdirkan Allah terjolimin lah mas suami, anak dipoligami, namun anak kini merasa sudah mendekatkan diri ke Allah, memohon pertolongannya. Alhamdulillah anak sekarang diringankan beban anak karena anak mempunyai suami bermaksiat merokok. Namun itu selalu tanggung jawab anak untuk menyediakannya, anak tidak dinafkahi. Namun kini dia. Jadi pertanyaannya Ibu, mohon maaf tidak usah ya, di aib-aibnya sudah. Mau tanya dia, kalau dia sudah pulang ke tempat keluarganya, anak bersyukur, anak tidak mengurus dia lagi gitu. Apakah anak berdosa ya Ustadz? Nah, baik, itu saja ya. Berbakti lagi seperti kemaksiatannya gitu. Baik. Ya, cukupkan pertanyaannya. Yang silahkan Ustaz. kemaksiatan yang Ibu sebutkan dari suami itu merokok. Ya, hanya karena dia merokok, yang kedua dia poligami, lantas Ibu tidak mau lagi melayani dia. Berarti dalam hal ini yang paling besar dosanya siapa? Suami atau Ibu? Jawab Ibu. Ya. Betul memang suami bermaksiat itu rokok. Tapi Ibu bermaksiat tidak mau melayani suami, dan Ibu sudah meninggalkan kewajiban seorang istri kepada suami. Soal maksiat suami itu antara ia dengan Allah. Itu merokok tadi. Ya. Tapi maksiatnya Ibu adalah kepada suami dengan tidak mau melayaninya. Maka Ibu, maksiat suami dengan cara merokok jangan dibalas dengan maksiat Ibu, ya, yang tidak mau melayani suami. Berikan nasihat kepada dia dan jelaskan kepada dia tentang bahayanya rokok untuk kesehatan. Kalau bisa, ya, ada dokter yang menasihati dia bahwa rokok itu bukan hanya merusak orang yang merokok, tapi juga orang lain, dan memberikan mudarat kepada orang lain itu hukumnya haram. Ya. Maka Ibu tetap berusaha melayaninya dengan baik, dan sambil Ibu terus memberikan nasihat.
perdengarkan ya radio, kajian, ya, supaya lama-lama suami mau meninggalkan rokoknya itu. Adapun masalah dia poligaminya, dia sudah melakukan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Memang ujian terbesar bagi seorang istri adalah ketika suaminya poligami. Ya, ketika suaminya poligami, inilah memang ujian yang paling berat buat para istri. Namun ketika seorang istri berusaha untuk sabar dan menerima ketentuan Allah dan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, karena suami sudah melaksanakan sesuatu yang diizinkan oleh syariat. Secara syariat dia tidak berdosa hanya karena dia menikah lagi. Yang berdosa itu kalau dia menyia-nyiakan ya istrinya, kalau dia akibat dari poligami kemudian dia sia-siakan istri pertamanya misalnya. Atau dia tidak adil dalam pembagian malamnya misalnya. Maka ini dosa buat dia. Tapi bukan menjadi poligaminya. Bukan menjadi alasan kemudian seorang istri ya untuk memaksiati suami dan tidak mau melayaninya. Sabarlah, ya insya Allah bersabar di dunia ini banyak manfaatnya, besar pahalanya. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya. Dan selanjutnya masih di layanan telepon kembali. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Kadan dari Cianjur. Ya, silahkan langsung ke pertanyaan Pak Kadan. Ya Pak Ustadz, begini, kalau misalkan ada anak yang belum balik meninggal dunia Ustadz, apakah kita disurahkan mendoakannya? Dan kalau misalnya disurahkan doa apa? Sedangkan mereka kan belum pernah berdosa Ustadz. Jadi doa apa kalau misalkan diperbolehkan Ustadz? Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Anak yang meninggal dunia, ya. Anak yang meninggal dunia tetap disyariatkan kita untuk mensolatkan jenazah. Ya, seperti halnya orang yang dewasa. Berarti itu menunjukkan, saudaraku sekalian, bahwa karena itu disyariatkan untuk didoakan dalam sholat jenazah, ya, maka pada waktu itu menunjukkan boleh kita mendoakan seorang anak yang sudah meninggal dunia. Ya. Doa-doa di dalam sholat jenazah tentunya isinya adalah untuk mayat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya. Dan boleh juga kita menambahkan dengan doa Allahumma ij'alhu dhukhran liwalidayhi wa faratan wa syafi'an mujaban. Allahumma a'zim bihi ujurahuma wa thaqil bihi mawazinahuma wa alhiqhu bi salihi salafil mu'minin. Ya. Wa ja'alhu fi kafalati Ibrahim alaihi salatu wassalam wa qihi bi rahmatika adzabal jahim. Ya, Allahumma ij'alhu dhukhran liwalidayhi. Ya Allah, jadikanlah itu sebagai dhukhran liwalidayhi. Apa itu dhukhran? Yaitu sebagai simpanan, ya, pahala buat dua orang tuanya. Wa faratan wa syafi'an mujaban, sebagai pendahulu dan yang kelak akan memberikan syafaat. Allahumma a'zim bihi ujurahuma, ya Allah, ya, besarkan pahala kedua orang tuanya dengan meninggalnya si anak ini. Wa thaqil bihi mawazinahuma, dan beratkanlah, ya, timbangan keduanya. Walhiqhu bisalihi salafil mu'minin, dan gabungkan dia dengan, ya, orang-orang saleh dari kalangan kaum mukminin.
waj'alhu fi kafalati Ibrahim, jadikan ia dalam tanggungan Nabi Ibrahim, waqihi bi rahmatika adzabal jahim, dan peliharalah dia dengan rahmatmu dari azab neraka jahanam. Itu yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, ya, dan beliau mengatakan itu sabit dari Nabi SAW. Walaupun memang sebagian ulama mengatakan ya bahwa doa khusus untuk anak tidak ada yang sahih, akan tetapi wallahu alam, ya, kalau kita doakan dengan doa yang tadi itu bagus sekali, wallahu a'lam. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu semuanya dari Allah, dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.